Salam selamat malam buat kita semuanya. Selamat bertemu kembali lewat ibadah live kita pada malam hari ini. Kita mau satukan hati, kita mau satukan roh, kita mau bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang Engkau telah tebus dengan darah-Mu yang mahal. Kami datang berkumpul, bertemu di udara lewat ibadah live kami pada malam hari ini. Mari Roh Kudus Engkau akan memimpin, Engkau mengurapi hamba-Mu yang melayani, dan Engkau mengurapi semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini. Segala pekerjaan setan, iblis, roh jahat yang mencoba untuk mengganggu ibadah kami, mencoba untuk menahan hadirat Tuhan, kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami semuanya dan membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya. Mari saudaraku, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Saudaraku, lepaskan segala beban, segala persoalan, segala kesusahan, segala kesulitan. Mari lepaskan, tanggalkan dan taruh di kaki Tuhan, agar engkau bisa leluasa untuk memuji, menyembah, masuk dalam hadirat Tuhan dan merasakan jamahannya, merasakan lawatannya. Haleluya. Katakan
bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkan untuk dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Kau ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang memberikan urapan karunia-Nya bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau telah melawat semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, dan Engkau yang memberikan pertolongan, kemampuan bagi mereka untuk mengerti kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya urapan-Mu yang dahsyat, yang luar biasa itu, yang akan melawat kami pada malam hari ini. Teristimewa di dalam kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau mengurapi hamba-Mu, Kau pakai dia Tuhan, dan biarlah setiap tutur kata yang keluar dari mulutnya itu menjadi berkat bagi kami semua. Sukacita daripada Allah, damai daripada Tuhan Yesus, bahkan suasana surgawi itu ada di antara kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan supaya semangat, supaya sukacita, mari kita naikkan pujian sukacita bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau bersukacita bagi Tuhan saudaraku. Amin. Bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan-Nya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan-Nya pasti akan digenapi.
berlari atau melompat bagi Tuhan. Mari bersuka cita. Jikalau ada di teman saudaraku mengikuti ibadah ini, ada teman kiri kanan, boleh bergandengan tangan. Haleluya. Boleh bergandengan tangan, boleh tersenyum, ya. Gerakkan kaki saudaraku. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dan terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudaraku merasakan sukacita dan jamahan daripada Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Mari saudaraku, kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Injil Markus. Injil Markus pasalnya. Injil Markus pasal 10. Injil Markus pasal 10 ayatnya yang ke-46 sampai dengan 52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Haleluya. Saudaraku, kali ini firman Tuhan berbicara tentang Bartimeus yang buta, dan bukan hanya sekedar buta, tetapi pekerjaannya adalah sebagai seorang pengemis, meminta-minta. Dia ada suatu kerinduan ketika dia mendengar Yesus turun ke Yeriko. Dia mendengar hiruk pikuk orang-orang berteriak-teriak, "Haleluya! Haleluya! Yesus ajaib! Yesus luar biasa!" Nah, sudah lama dia mendengar tentang nama Yesus, tetapi dia belum pernah bertemu. Tetapi pada waktu itu, dari depannya Tuhan Yesus lewat. Ada kerinduan bagi dia untuk mengalami suatu perubahan. Yang setiap hari gelap hitam dia lihat. Dia ingin melihat warna-warni. Dia ingin melihat matahari bersinar. Dia ingin melihat warna-warni pepohonan. Ya, dia ingin ada perubahan. Saudaraku, kegelapan ini artinya adalah dosa, kehidupan, gambaran rohaninya. Sebagaimana Bartimeus yang hidup di dalam kegelapan, dia rindu ada perubahan di dalam dirinya. Adakah di dalam hati kita ini kerinduan untuk berubah? Adakah di dalam diri kita ini rasa bosan, rasa jenuh hidup bergelimang dengan dosa? Adakah rasa bosan di dalam diri kita ini melakukan kejahatan? Adakah kerinduan di dalam diri kita ini untuk berubah? Sebagaimana halnya dengan Bartimeus. Dia ingin berubah, dia sudah bosan meminta-minta. Karena meminta-minta itu adalah pekerjaan yang hina. Dan Tuhan Yesus tidak mengizinkan kita sebagai anak-anaknya menjadi pengemis, menjadi seorang peminta-minta, menjadi seorang pemalas. Tuhan Yesus tidak izinkan itu. Saudaraku, jikalau ada kerinduan di hatimu untuk berubah, mari bertindak. Kita lihat selanjutnya. Tadi Bartimeus seorang buta, dia pengemis, ya toh, ayat 47.
ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus anak Daud. Maaf, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Bayangkan saudaraku, dia berteriak memanggil nama Tuhan Yesus. Dia tidak peduli apakah ada orang yang marah. Dia tidak malu menjerit memanggil nama Tuhan Yesus. Saudaraku, banyak orang Kristen kalau berdoa, kalau memuji Tuhan, malu mengeluarkan suaranya. Ya, banyak orang Kristen yang tidak mau berseru memanggil nama Tuhan Yesus dengan alasan di dalam hati kan cukup. Karena dia maha tahu, dia maha mendengar. Betul. Itu tidak salah. Itu tidak salah, saudaraku. Di dalam hati juga Tuhan tahu. Jangankan hanya terlintas dalam hati. Tidak kita minta pun, dia tahu kebutuhan kita. Tetapi mengapa Bartimeus berteriak? Saya mau berkata, ada saatnya sesak di dada ini kita harus berteriak di hadapan Tuhan. Ada masalah di sini yang menggunung. Kita tidak tahu mau bercerita kepada siapa. Rasanya dada ini sudah sesak. Bernafas susah seperti orang penyakit jantung. Dan pada saat itulah kita berteriak, berseru kepada dia. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku. Arti kata berseru bukan berbisik, tetapi berseru, berteriak. Bayangkan saudaraku, kalau ada orang kecopetan di jalan, ya. Kalau ada orang kecopetan di jalan, dia berseru apa berbisik? Dia berteriak. Tidak mungkin dia bilang, tolong copet, tolong ada copet. Tidak. Tetapi dia berteriak, tolong, ada copet, ada copet. Kenapa dia harus berteriak? Supaya cepat pertolongan datang. Nah, kalau kita hanya sekedar berbisik, kita tidak mau berseru memanggil nama Tuhan, bagaimana mau cepat datang pertolongan? Seolah-olah kita masih mampu. Jadi supaya puas, supaya tidak sesak dada ini dengan semua pergumulan, berteriaklah. Tidak usah malu. Nanti orang dengar, apalagi ini di gereja. Aduh, nanti dia tahu pergumulan saya. Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ini. Aduh, dia tahu nanti. Nggak usah pedulikan, mereka juga sibuk dengan doanya. Kita lanjutkan kepada ayat yang selanjutnya. Murid-murid Tuhan Yesus marah kepada Bartimeus. Tetapi Bartimeus bukan berhenti. Malah kuat dia berseru. Semakin dia dimarah, semakin kuat dia berseru. Dia nggak takut. Ada banyak rintangan di dalam pelayanan, saudara. Tetapi di dalam rintangan itu, apakah kita mundur? Ada banyak rintangan untuk kita maju di dalam iman. Tetapi apakah di dalam rintangan itu kita mundur? Bisa saja rintangan itu bentuk dari materi yang kita tidak punya. Bisa saja rintangan itu dari tetangga, dari keluarga, dari suami, dari istri, atau dari anak yang tidak setuju dengan kita melayani Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini sangat berharga.
Kita tidak bisa membayar kebaikan Tuhan dengan harta yang ada pada kita. Tadi bersaksi seorang hamba Tuhan, teman hamba Tuhan yang terpapar dengan COVID di Makassar, saudaraku. Sudah berkali-kali anfal dan puji Tuhan sudah sembuh. Dan istrinya juga ikut terpapar, tetapi puji Tuhan mereka bisa satu kamar dan Tuhan memberikan kekuatan bagi istrinya untuk bisa merawat suaminya selama ada di ruang isolasi. Nah, mereka ada di sana mulai dari bulan Desember tahun lalu. Dan sampai hari ini masih di sana, tetapi sudah tinggal pemulihan. Nah, ibu ini tadi bercerita, bersaksi, bahwa setiap hari tabung gas untuk oksigen itu dihabiskan oleh suaminya 3 tabung. Harga mulai dari 70 sampai 100 ribu. Lalu mereka pilih yang harga 70 ribu 1 tabung. Dalam 1 hari dihabiskan 3 tabung. Berarti kalau 3 tabung, 1 hari untuk membayar nafas oksigen dibutuhkan 210 ribu rupiah. 1 hari 210 ribu rupiah itu hanya untuk tabung gas. Dan mereka masuk mulai dari awal Desember dan sampai hari ini. Tetapi puji Tuhan sudah ada 3 hari tidak pakai oksigen lagi. Bayangkan itu, saudaraku, kalau udara yang kita hirup tiap hari kita bayar seperti bayar di rumah sakit. Dikalikan berapa hari, dikalikan berapa bulan, dikalikan kepada 1 tahun berapa, dan kalikan lagi berapa tahun usiamu hari ini. Apakah mampu membayar semuanya itu? Tetapi Tuhan memberikan gratis. Kita hirup udara itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan? Itu masih udara yang kita hitung. Belum lagi yang lain-lainnya, saudaraku. Apa yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan? Yang bisa kita lakukan hanyalah dengan kesetiaan kita di dalam mengiring Dia. Kesetiaan kita di dalam melayani Dia. Apapun rintangannya, jangan takut. Bartimeus tadi, dia marah. Tetapi semakin kuat dia berseru. Semakin kuat dia berteriak. Dia tidak takut. Dia tidak takut dibenci. Dia tidak takut dikucilkan. Dia tidak mundur. Tetapi semakin kuat dia berseru. Tindakan imannya itu Tuhan Yesus lihat. Tindakan imannya yang begitu berani Tuhan lihat. Ya, Tuhan lihat. Kita lihat di dalam ayat yang ke-49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Awalnya mereka melarang, marah. Kenapa? Karena Bartimeus adalah manusia hina. Bagi bangsa orang Yahudi, pengemis pekerjaan yang sangat hina, yang tidak boleh dihargai. Jadi karena Bartimeus seorang yang sangat hina, yang tidak layak bagi mereka, itu sebabnya mereka melarang Bartimeus datang kepada Tuhan Yesus. Bukankah itu banyak terjadi zaman sekarang ini? Saya mau bersaksi, saudaraku. Waktu saya pelayanan tahun 1998 di Riau Lautan, namanya Panipahan, itu di atas laut.
Kegiatan semua di atas laut. Jadi rumah itu seperti jermal. Sekitar 200 meter dari gereja ada lokasi wanita eksperimen. Nah, saya dengan pengerja sering ke sana, saudaraku. Untuk apa? Untuk membawa orang-orang yang ada di sana keluar. Sehingga saya pernah ribut dengan salah satu germo di sana karena saya membawa wanitanya keluar, saudaraku. Ribut marah besar. Saya katakan, apakah kau mau bertanggung jawab tentang keselamatan jiwanya dia? Apakah kau mau bertanggung jawab di hadapan Tuhan tentang keselamatan jiwanya dia? Lalu akhirnya wanita itu ada berhasil 2 orang saya bawa keluar. Lalu mereka datang beribadah di gereja, di tempat saya pelayanan. Masyarakat melihat, lalu mereka bilang apa? Oh, itu gereja tempat Ibu Pendeta Rebecca Sirait melayani. Tidak kudus, orang-orang pelacur dia terima di sana. Jangan kita pergi ibadah di sana. Pelacur-pelacur diterimanya di situ ibadah. Gereja itu kotor, gereja itu najis. Saya tidak takut, saudaraku. Saya katakan kepada mereka apa? Tuhan Yesus datang bukan mencari orang benar, tapi mencari orang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang banyak menangkap basah seorang perempuan sedang berzina, orang banyak menyeretnya dan membawanya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka berkata, hukum Musa berkata dia harus dilempari pakai batu, dirajam sampai mati. Lalu Tuhan Yesus bilang apa kepada orang banyak itu? Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah dia yang lebih dahulu melempari wanita ini dengan batu. Tidak ada yang berani. Semuanya pergi mundur. Dan Yesus sendiri pun mengampuni wanita itu dan menyuruhnya pergi dengan selamat. Jangan mengulangi lagi. Saudaraku, ini sering terjadi bagi manusia. Di zaman dulu dan di zaman sekarang pun sering terjadi. Karena dia orang hina, maka dia dilarang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau seandainya tadi yang berteriak ini seorang pejabat, konglomerat, kasih jalan, pasti begitu orang banyak, kasih jalan. Dia mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau seandainya itu dari orang kaya, pejabat. Tapi karena dia orang hina, coba bayangkan, ada nggak orang yang bikin pesta kawin, mengundang gelandangan, orang-orang miskin, para pengemis yang diundang untuk makan? Tidak ada. Yang diundang orang-orang berduit. Ya, kenapa? Karena mengharapkan ada sesuatu yang dia beri untuk yang punya pesta. Karena kan orang miskin, orang buta, orang timpang, pengemis kan nggak punya uang. Bagaimana mungkin mereka akan diundang di sana? Lalu apa yang terjadi? Ketika mereka melihat tindakan Tuhan Yesus yang berkata, aku berkenan kepada dia, panggil dia, cari muka. Yang mereka tadinya berpikir dia hina, dia nggak layak. Tetapi karena Tuhan Yesus berkenan, mereka cari muka. Kuatkan dan teguhkan hatimu ya, guru memanggilmu. Ini sering terjadi. Ini kehidupan kita zaman sekarang, saudaraku. Ketika kita melihat orang hina, ketika kita melihat orang lumpuh itu, orang yang tidak berguna itu dianggap sampah oleh masyarakat. Tetapi ketika kita melihat Tuhan berkenan kepada dia, dipakai Tuhan dengan luar biasa, maka kita angkat muka, cari muka di hadapannya. Luar biasa. Luar biasa kau dipakai Tuhan. Luar biasa Tuhan menghargaimu. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Yang tadinya kita hina, tidak peduli dengan dia.
Mau dia makan kah, mau tidak kah, mau kelaparan kah, mau sakit kah, mau seperti apa, kayak nggak peduli. Tetapi ketika kita melihat perkenanan Tuhan kepada dia, kita cari muka. Apalagi ketika dia sudah menjadi orang berhasil. Apalagi ketika dia sudah menjadi orang kaya, orang hebat. Mulailah cari-cari muka di hadapannya. Oh kan itu hari sayang tolong kau, saya doakan kau, saya ini, saya ini, saya ini. Banyak dah mulai bikin karangan-karangan cerita. Ini terjadi saudaraku. Dalam kehidupan kita sekarang ini. Terjadi. Dan saya sendiri pun pernah mengalami. Pernah. Dipandang hina, dipandang rendah, nggak berguna. Pernah saudaraku. Bisa apa dia? Nggak tahu apa-apa itu. Masa dia nggak bisa apa-apa, dia mau melayani Tuhan. Tapi saya anggap angin lalu semua. Saya sungguh-sungguh, saya tekun di dalam doa saya. Dan Tuhan memberikan saya kemampuan. Kita lihat ayat selanjutnya. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ketika orang banyak itu tadi menyuruhnya untuk datang kepada Yesus, karena Yesus berkenan, maka dikatakan dia pergi menanggalkan bajunya dulu, jubah. Saya mau praktekkan dulu. Dia menanggalkan jubah. Ya. Kenapa dia menanggalkan jubah? Jubah ini apa? Satu contoh, tadiannya itu kan dia pakai jubah, ya toh? Jubah atau baju dia pakai, toh? Ketika dikatakan Tuhan Yesus berkenan kepada dia, maka dia berdiri, dia tanggalkan jubahnya ini. Jubah ini melambangkan apa? Karakter, tabiat, kelakuan. Ya, karakter hidup yang lama, kelakuan yang lama, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Segala dosa semua dia lepaskan. Lalu dia datang kepada Tuhan dengan hati yang baru. Itu yang namanya lahir baru. Dia datang kepada Tuhan Yesus dengan lahir baru. Banyak anak-anak Tuhan gak seperti itu. Memang ketika dia datang ke gereja, datang berdoa, jubah ini dia tanggalkan. Tetapi dia tanggalkan bukan dia lepas, tetapi dia tanggalkan, dia gantungkan di bahunya. Begini, digantungkan di bahunya. Sehingga suatu saat, apabila dosa ini diperlukan, tinggal ambil lagi, lakukan lagi. Tahu kenapa Elisa ketika dia dipilih oleh Elia menjadi anak rohaninya untuk melayani? Kerbau 12 ekor dan bajak itu yang dia pakai untuk memasak daging kerbau itu, dan satu kampung dia undang makan. Kenapa? Harus dia sembelih, dia masak itu kerbau itu. Dengan kayu bajaknya itu dia pakai untuk memasak. Bayangkan saudaraku, 12 lusin. Berarti 24 ekor kerbau, 12 bajak. 24 itu dia sembelih semua. Dengan bajaknya dipakai untuk memasak. Kenapa? Supaya suatu saat, kalau Elisa ada masalah dalam pelayanan, dia tidak perlu lagi kembali kepada kehidupan yang lama. Karena kehidupan yang lama sudah dimusnahkan. Bajaknya sudah tidak ada lagi. Kerbaunya sudah habis. Beda dengan Petrus. Ketika Petrus dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penjala jiwa, jalannya itu, jaringnya itu dia simpan. Sehingga ketika Tuhan Yesus tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka, dia kembali lagi kepada yang lalu, kehidupan yang lama. Kembali lagi menjaring. Nah, kalau
Bartimeus tidak. Dia tanggalkan, semua dia tanggalkan. Dia datang dengan hati yang baru, pikiran yang baru, karakter yang baru, lahir baru, benar-benar lahir baru. Dia datang kepada Yesus. Mari saudaraku, kita mengambil tindakan seperti Bartimeus yang menanggalkan jubahnya, lepaskan, bukan ditanggalkan lalu digantungkan di sini begini, bukan saudaraku, lepaskan. Buang semuanya. Ada masalah, ada problema, jangan lagi kembali menyentuh dosa itu. Rokok sudah engkau tinggalkan, jangan sentuh lagi. Alkohol sudah engkau tinggalkan, jangan sentuh lagi. Apapun, jangan lagi kau sentuh. Supaya apa? Kita lihat. Akhirnya, Tuhan Yesus yang bertanya kepada Bartimeus. Ayat 51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Luar biasa. Tuhan Yesus melihat benar-benar dia sudah lahir baru. Karakter yang lama sudah tidak ada lagi. Semuanya bersih. Murni, 100% dia sudah bertobat. Maka Tuhan Yesus bilang, apa yang kau kehendaki Bartimeus? Aku perbuat kepadamu. Dia tidak minta uang banyak, saudaraku. Kalau seandainya pun waktu itu Bartimeus minta uang 1 triliun, lalu dia pergi operasi mata, dan sisanya dia simpan deposito, untuk bunganya diambil setiap bulan, dia nggak usah bekerja, bisa saudaraku. Tapi dia nggak minta itu. Yang dia minta apa? Rabuni supaya aku bisa melihat. Kenapa? Artinya adalah, dia mau bersaksi. Sehingga kan orang melihat, itu kan kau Bartimeus yang dulu mengemis di pinggir jalan. Kok bisa melihat? Dan dia tidak akan berkata, ya, saya operasi mata di rumah sakit terkenal. Dia nggak bilang begitu. Tetapi apa yang akan dia bilang? Saya dimelekkan oleh Yesus Kristus dari Nazaret. Kan menjadi saksi. Kemanapun dia berjalan, dimanapun dia berada, bertemu dengan orang, bertanya, bukankah engkau Bartimeus yang mengemis, meminta-minta? Kenapa kau bisa melihat? Ya, aku bisa melihat, karena Yesus dari Nazaret yang memegang mataku ini, memelekkan mataku ini, dan aku bisa melihat. Kalau Bartimeus itu ada di posisi saudara, apa yang saudara minta? Apakah engkau minta harta? Buktinya, banyak anak-anak Tuhan gara-gara harta sampai meninggalkan ibadah. Terbukti tuh, hanya karena harta meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan. Hanya karena harta tidak mau bertobat. Mari kita ambil sikap seperti Bartimeus, yang begitu luar biasa imannya. Dia yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus mampu memelihara hidupnya. Yang walaupun dia tidak memiliki harta kekayaan karena dia adalah seorang pengemis. Dia yakin dan percaya Tuhan Yesus bisa memelihara dia walaupun dia tidak meminta uang, hanya disembuhkan. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi oleh karena rohnya Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh rohmu kata Tuhan. Ya, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi oleh karena rohnya Tuhan. Ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Luar biasa. Iman kita yang menyelamatkan kita. Iman kita yang menyembuhkan kita. Iman kita yang menolong kita. Iman kita yang menyembuhkan. Saya sering berkata kepada orang-orang yang sakit,
Mungkin dia sudah sakit sekarat, tinggal di pembaringan saja. Saya katakan, jangan pandang dirimu engkau sedang berbaring lemah di tempat tidur, tetapi pandanglah dirimu engkau sedang beraktivitas, engkau sehat, engkau pergi ke gereja. Itulah kau pandang terus, karena itu adalah doa, maka itu terjadi. Dan engkau yang sehat, jangan pernah engkau berpikir engkau sedang sakit, terbaring lemah di atas tempat tidur. Jikalau itu nanti terjadi, maka engkau sakit. Mari yang sakit, bayangkan engkau sedang sehat. Bayangkan engkau sedang beraktivitas, melakukan pekerjaan-pekerjaanmu setiap hari. Dan engkau akan menerima kesembuhan. Miliki keyakinan yang teguh, seperti Bartimeus. Apapun rintangannya, dia tidak takut. Dia orang hina. Karena kehinaannya ini tadi, dia dilarang oleh orang banyak. Tetapi dia tidak takut. Dia datang terus kepada Tuhan. Saudaraku, apapun risikonya, tetaplah setia mengiring Tuhan. Jangan takut dibenci. Semakin engkau takut, maka itu akan menjadi kenyataan. Dan iblis senang. Iblis senang. Mari berani menyatakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari berani menyatakan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian, saudaraku. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti Bartimeus, dia lepaskan jubahnya. Dia tidak mau datang dengan jubah yang lama. Jangan datang kepada Tuhan dengan jubah yang lama, saudaraku. Pikiran masih kotor, tangan masih kotor, hati masih kotor. Itu adalah jubah yang lama. Lepaskan semuanya itu, tanggalkan. Agar Tuhan Yesus berkenan. Dan dia akan bertanya, anakku, apa yang kau kehendaki aku perbuat kepadamu? Apabila itu Tuhan bertanya kepada kita, sungguh indah. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku.
mengingatkan kami untuk lahir baru, menanggalkan segala apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, karakter yang lama, sifat-sifat yang lama. Kami belajar dari kehidupan Bartimeus. Dia datang dengan lahir baru dan ada pertanyaan dari Tuhan, apa yang kau kehendaki aku perbuat kepadamu? Maka dari itu Tuhan tolong, beri kami kemampuan untuk melakukan kebenaran firman, agar kami tidak lagi hidup bergelimang dosa, agar karakter-karakter, tabiat-tabiat yang lama itu semuanya bisa kami lepaskan dari kehidupan kami ini. Teruslah Roh Kudus berbicara, teruslah Roh Kudus berkarya dalam hidup kami, memberi kami kemampuan untuk melakukan apa yang sudah kami dengar malam ini. Firman Allah itu mendarah daging dalam kehidupan kami. Lawat semua anak-anakmu yang sudah mengikuti ibadah ini, baik ketika mereka putar ulang kembali, mereka diberkati Tuhan, mereka dikuatkan Tuhan, mereka dilawat oleh Tuhan, dan mereka dimampukan oleh Tuhan Yesus untuk melakukan firman Allah yang mereka dengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau perjuangan iman kami ini berhasil. Tidak ada satupun yang mundur dari hadapan-Mu, sesulit apapun rintangan yang harus kami hadapi. Itu sebabnya Roh Kudus, jangan Engkau lepaskan tangan-Mu. Pegang tangan kami ini Tuhan, agar kami tidak tersesat di dalam mengikuti jalan-Mu. Pegang tangan kami Roh Kudus. Tuntun kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari teruslah Engkau melawat semua anak-anak-Mu. Mereka yang sakit, mari Tuhan Engkau sembuhkan. Apapun penyakit mereka, mereka yang sudah lama berbaring di tempat tidur karena lumpuh, karena stroke, Engkau jamah. Berikan kesembuhan bagi mereka. Mereka yang sakit jantung, sembuhkan. Kanker payudara, sembuhkan. Mereka yang terbaring lemah di rumah sakit, di ruang isolasi oleh karena COVID, lawat dan sembuhkan. Mereka yang terkena kanker usus, tumor kandungan, sembuhkan. Apapun penyakit mereka, sembuhkan Tuhan dengan kuasa bilur-Mu. Demikian juga kami berdoa bagi negara kami tercinta ini. Tolong Tuhan, pulihkan negara kami ini. Berkati negara kami ini. Berkati semua umat-Mu. Berkati Presiden kami Joko Widodo. Teruslah Engkau memberkati kesehatannya. Tambahkan terus hikmat marifat daripada surgawi bagi dia, untuk dapat memimpin Indonesia semakin maju. Kuatkan dan teguhkan hatinya. Jangan Engkau tinggalkan. Roh Kudus terus ada bersama dengannya. Berkati semua para menterinya. Berkati semua TNI, Polri. Semua Engkau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Semua anak-anak-Mu diberkati Tuhan, dan kami yang melayani pun teruslah Engkau bungkus kami dengan darah-Mu, pagari dan bentengi dengan para malaikat-Mu. Lindungi kami dari serangan balik kuasa gelap. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, selesai sudah ibadah kita pada malam hari ini. Teruslah dukung kami di dalam pelayanan, dukung kami dalam doa, dukung kami di dalam pembangunan rumah ibadah. Ya, saudaraku bisa mendukung dengan doa, doakan kami. Saudaraku bisa mendukung dengan dana, dukung juga kami. Seberapapun itu, sangat berharga pemberian saudara di mata Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.